suri tauladan kita semuanya yang membawa ajaran dinul Islam yang insya Allah tidak ada ajaran yang dapat menyelamatkan hidup manusia kecuali agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami selaku pembawa acara, sebelum acara ini kita mulai, perlu kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga pengajian iftitah sekaligus sambutan Bapak Ketua PCM Sugio. Kemudian acara inti, acara pokok nanti secukupnya kajian Al-Islam yang berupa marhaban ya Ramadan. Kemudian yang terakhir penutup atau doa. Sebelum acara kajian pada kesempatan ini kita mulai, marilah kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan Ustadz Azhar Zamzami Faiz. Kepada panjenenganipun kula sumanggaaken. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم ارحمنا بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Adzim, disampaikan terima kasih datang panjenenganipun. Menginjak acara berikut yakni sambutan Bapak Ketua PCM Sugiyo sekaligus pengajian iftitah yang akan disampaikan oleh yang terhormat beliau Bapak Haji Dr. Andes Kasrib Budianto MM. Dumateng panjenenganipun kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Dr. Husnul Fatoni MAG dari Malang, yang beliaunya sudah 2 kali ternyata di masjid kita ini. Bahkan kalau ke cabang Sugiyo juga katanya sudah berkali-kali. Bahkan Bapak Ibu semuanya sudah mengenal dengan baik. Dr. Fatoni ini adalah dosen IAIN, atau sekarang bukan IAIN ya Ustaz ya. Sekarang namanya adalah UIN. UIN ya, Sunan Ampel Malang. Bahkan beliau masih segar bugar, purnanya masih lama. Jadi masih sebagai PNS. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan selalu bisa mendampingi kita dalam kajian-kajian Al-Islam. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Sugiyo, juga ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Sugiyo, serta semua ortum ya, termasuk Bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Sugiyo dan juga Ibu pimpinan Aisyah, pimpinan ranting pimpinan Aisyah Sugiyo, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena atas berkah, rahmat dan nikmatnya kita pada pagi hari ini
dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah semuanya sehat-sehat Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kesehatan dan waktu luang yang dilimpahkan Allah kepada kita ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, utamanya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dan kali ini akan menimba ilmu ya, supaya ilmu kita bertambah, utamanya adalah ilmu agama. Kemudian saya atas nama pimpinan cabang Bapak dan Ibu ya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya, walaupun Ranting Kalipang menyediakan tempat ya, sebetulnya di atas itu masih longgar, tapi rupanya kalau di atas itu ibu-ibu nggak bisa melihat. yang memberikan istilahnya menambah ilmu atau narasumber tidak bisa dilihat karena itu katanya tidak mau ke atas, cukup di sini saja nggak apa-apa, untel-untelan. Mohon maaf guys sebelumnya, mudah-mudahan walaupun untel-untelan semuanya tetap kerasan. Insya Allah dingin kok ibu-ibu guys. Wong sekarang juga kipasnya juga dinyalakan, mudah-mudahan kuat. Tidak hanya AC tapi juga kipas. Ibu-ibu itu senangannya kipas, gak gelem AC biasanya. Ibu-ibu, tadi disampaikan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kira-kira 1 minggu lagi. Besok hari Ahad yang akan datang, ya Ahad malam Senin, kita sudah mulai melaksanakan Qiyamul Lail. Jangan lupa, mosok nanti puasanya katanya tanggal 11. Yang diingat tanggal 11-nya baru dipikir, tidak mikir Qiyamul Lail. Bahkan ibu-ibu sebelum kita melaksanakan Ramadan yang akan datang ini ya, sudah banyak melakukan doa. Sudah semuanya ibu-ibu berdoa supaya dipertemukan bulan Ramadan? Sudah apa belum? Kalau belum, ya mari kita bersama-sama kita ucapkan, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dan terimalah amal ibadah kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau dulu generasi salafi, Bapak dan Ibu, berdoanya yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya saiki kok ora hafal. Wis tuwa iki. Itu doanya yaitu generasi salafi yang dibaca pada waktu bulan Sa'ban. Kalau sekarang ini sudah pada waktu bulan Sa'ban. Kalau sekarang sudah pada waktu bulan Rajab. Sekarang ini sudah bulan Sa'ban. Kalau berdoa ya Sa'ban saja ya. Allahumma fir lana ya. Allahumma barik lana fi Sa'ban ya. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ya pada bulan Sa'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan yang akan datang. Setiap kita berdoa ya Bapak dan Ibu, itu sering kita mengucapkan berkah atau meminta keberkahan. Padahal kadang-kadang kita itu masih belum memahami apa sih sebetulnya berkah atau keberkahan itu. Berkah atau keberkahan Bapak dan Ibu itu adalah semua kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi semua kebaikan ya yang diberikan Allah kepada kita itu namanya adalah keberkahan atau berkah. Bisa berkah berupa rezeki ya Bapak dan Ibu, bisa berkah berupa
harta benda, bisa berkah berupa kesehatan, ya, bisa berkah misalnya mendapatkan cucu atau anak bagi yang masih muda, itu juga semuanya berkah. Nah, keberkahan yang kita inginkan pada awal bulan Ramadan ini, yang pertama adalah keberkahan yang namanya rohiyah. Rohiyah, ruh, dari kata ruh. Apa keberkahan rohiyah itu? Keberkahan rohiyah itu adalah kesiapan mental kita, kesiapan psikologi kita, ya, dalam rangka melaksanakan Ramadan yang akan datang. Apa yang perlu kita persiapkan? Ya kita latihan puasa. Yang paling utama adalah latihan, dan yang paling utama lagi adalah nyaur utang puasa Ramadan tahun yang lalu. Bapak-bapak sudah mengingatkan istrinya? Sudah? Karena biasanya ibu-ibu yang banyak punya hutang itu perlu bapak-bapak yang mengingatkan. Oh, wis ingat, ibu-ibu gak usah dilingno wae, ibu-ibu Aisyah itu sudah ingat, alhamdulillah. Bahkan juga bapak-bapak juga malah bapak yang lupa, punya hutang tapi lupa. Pak, saya punya hutang itu kan puasa yang tahun dulu. Puasa yang kemarin itu saya nggak punya hutang. Tapi yang tahun dulu juga kalau belum dibayar, harus dibayar sekarang. Apa boleh, Pak? Boleh. Daripada ndak, ya. Pak lupa, Pak, 3 tahun yang lalu saya punya hutang, belum saya bayar. Boleh, sekarang masih ada waktu 1 minggu untuk membayar. Ibu-ibu juga begitu, ya. Jadi hutang itu bukan uang saja yang harus dibayar, hutang puasa itu wajib dibayar walaupun 3 tahun yang lalu. Dan kalau membayarnya baru sekarang karena hutangnya 3 tahun yang lalu, banyak-banyaklah Bapak Ibu untuk melakukan istighfar. Ya. Syukur kalau tidak punya hutang, maka kesiapan kita itu bisa dilatih dengan puasa Senin Kemis. Itu juga namanya ruhiyah, ya. Persiapan kita berupa ruhiyah yang berkahnya akan dilimpahkan kepada Bapak dan Ibu oleh Allah. Bisa juga mungkin puasa rutin bulanan 3 hari, itu juga sebagai kesiapan bisa. Tapi sekarang sudah lewat, bulan Sya'ban sudah lewat untuk puasa 3 hari. Kemudian berkah yang berikutnya yang perlu kita harapkan dari Allah yaitu berupa badaniyah, yaitu berkah sehat, supaya nanti puasa yang akan datang ini, ya, kita memohon pada Allah bisa kuat sebulan penuh, gak sampai duwe utang. Bapak-bapak, tapi kalau ibu-ibu sulit, gak punya utang, bisa puasa sebulan penuh, ya. Nah itu yaitu berupa badaniyah, dijaga badan kita supaya fit, ya. Sekarang ini musimnya flu, batuk pilek, tapi alhamdulillah kok nggak ada yang batuk pilek, sudah sembuh semuanya, berarti sudah selesai. Ya, kita jaga kondisi kita ini, badan kita ini supaya fit, bisa melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan yang akan datang, yaitu dimulai hari Senin yang akan datang. Kemudian yang berikutnya yaitu berupa fikriyah. Hari ini ibu-ibu, ya, marhaban ya Ramadan ini ada diisi ilmu tentang persiapan kita bulan Ramadan, yaitu menimba ilmu, memperbanyak ilmu. Itu juga namanya fikriyah. Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Besok, Pak, bisa. Ya, tapi setelah bulan puasa sudah berjalan. Kultum juga sudah termasuk, ya. Berkah yang nanti akan dilimpahkan Allah kepada Bapak dan Ibu berupa tambahan-tambahan ilmu pada waktu kultum bulan Ramadan. Kemudian persiapan keberkahan berikutnya yaitu berupa amaliyah atau istilahnya harta, persiapan uang, persiapan biaya. Untuk apa, Pak? Apa membuat kolek ibu-ibu? Bukan. Ya. Jadi berkah yang ini itu dimaksudkan nanti ibu-ibu itu bisa infak, bisa sedekah sebanyak-banyaknya kita lakukan pada bulan Ramadan. Ya, itu adalah keberkahan berupa amaliyah.
supaya kita bisa menjaga zakat fitrah, zakat mal, zakat-zakat yang lain, atau juga infak dan sedekah. Itu persiapan yang perlu kita lakukan sekarang ini. Pak, apa boleh Pak nanti Pak? Boleh, asalkan semuanya bisa lancar. Bulan puasa juga boleh mengumpulkan uang hari pertama, kedua, sampai nanti bisa mengeluarkan zakat atau sedekah. Kemudian Bapak dan Ibu, yang tidak kalah pentingnya, ada tradisi yang ingin saya sampaikan di sini. Kemarin ibu-ibu pada tanggal 1 Syakban, itu kan tetangga-tetangga kita itu banyak yang membuat lepet. Itu disebut ruwahan. Gini Pak Badan? Ibu-ibu semuanya kemarin membuat lepet? Boten, alhamdulillah. Biasanya ibu-ibu itu sulit dilarang itu, wes gak usah lepetan, gak usah lepet. Wong aku ora pengen kok lepet, tapi masih nyereng, kepengin tonggone. Ya. Itu tradisi ibu-ibu ya. Yang penting boleh ibu-ibu membuat lepet, membuat ketupat. Yang penting tidak berbuat syirik. Yang penting tidak berbuat syirik. Boleh membuat, dibagikan kepada tetangga. Sekaligus silaturahim, sekaligus mohon maaf ya, karena kita akan bulan puasa ini kalau bisa itu sudah mulai bersih, tidak melakukan dosa-dosa ya. Tradisi itu boleh asalkan jangan syirik ya ibu-ibu, tolong kalau sudah masih terpaksa membuat iri tonggo dan lain sebagainya, laksanakan seperti itu, dibagikan kepada tetangga, silaturahim ya. Pak GWN mau saiti, Pak ya saiti edik sitok eding ra apa-apa. Terus masih ada lagi tradisi megengan. Ibu-ibu mau nanti ikut megengan? Iya. Jadi ibu-ibu itu kalau dilarang itu sulit, mesti ikut megengan. Ya itu tradisi, bukan ajaran Islam, sama dengan ketupat tadi ruwahan. Boleh ibu-ibu, yaitu sebagai tanda syukur ibu-ibu akan memasuki bulan Ramadan. Niati saja itu adalah bersyukur kepada Allah, langsung bisa dibagikan ya, karena kita masih diizinkan oleh Allah ketemu bulan Ramadan, maka bersyukur. Jadi diniati seperti itu ya. Pak, bapaknya juga masih saya suruh ke makam untuk ziarah, boleh apa enggak? Kalau khusus bulan awal Ramadan dan akhir Ramadan tidak boleh. Tapi kalau itu dilakukan rutin, tidak bulan Ramadan, tidak awal bulan Ramadan, boleh ziarah, diperbolehkan. Jadi Bapak dan Ibu kalau mengkhususkan itu ya nggak boleh. Demikian yang dapat saya informasikan sebagai awal membuka apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Husnul. Ya mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua PCM Sugiyo yang berupa pengajian iftitah. Kepada beliau disampaikan terima kasih dan menginjak acara selanjutnya, yakni acara inti. Marilah kita ikuti kajian Al-Islam, yakni dalam rangka marhaban ya Ramadan, dengan waktu sepenuhnya kami serahkan mungkin nanti sampai sholat duhur, monggo ya, karena jangan khawatir Bapak Ibu, nanti insya Allah disiapkan makan siang, siapkan makan siang seluruhnya ya, setelah kajian nanti ya sudah siap. Nah, marilah kita ikuti kajian Al-Islam berupa marhaban ya Ramadan yang akan disampaikan beliau yang terhormat Ustadz Dr. Husnul Fatoni MAG dari Malang. Dumateng panjenenganipun kami sumanggaaken, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala Muhammadin yang saya muliakan para sesepuh, para tokoh perserikatan yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Sugiyo, wabil khusus Bapak Dr. Andes Haji Kasrib Budianto MPD beserta jajaran pimpinan, ibu-ibu para pimpinan cabang Aisyah dan seluruh Urtum, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga jam sekarang ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya bersyukur sekali bisa silaturahim ke Kalipang ini yang kedua kalinya. Terakhir saya di Bedingin, Pak. Terakhir itu di Bedingin, setelah itu enggak tahu pandemi apa gitu ya, terus ya. Dan alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahim kembali. Saya mohon maaf sedikit ralat, saya ngajar di Universitas Brawijaya, Pak, di Fakultas Kedokteran gitu ya. Jadi saya alumni IAIN bersama Pak Sulmanan. Ya. Dan saya menyelesaikan S3 saya di UIN Surabaya itu. Namun ditugaskan oleh Fakultas Kedokteran Brawijaya. Insya Allah saya akan pensiun 4 tahun lagi ya, karena sekarang masih 61 lebih sedikit ya. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Kasrib. Beliau telah paripurna dalam mengabdikan hidupnya di dunia pendidikan, dan terakhir puncak beliau dalam pengabdian ada di pengawas. Mudah-mudahan pengabdiannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sisa umurnya untuk 100% perjuangan Muhammadiyah. Amin. Bapak Ibu, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya tidak menduga kalau persiapan kajian Ramadan sedetil tadi itu.
mengerahkan 170 mubalik untuk kultum di berbagai masjid di wilayah cabang Sugio. Nah, saya doakan mudah-mudahan semuanya diparingi sehat walafiat, ya, sehingga bisa menunaikan amanat dari perserikatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya menawarkan kalau 170 itu butuh materi, silakan WA saya. Yang dibutuhkan materi tentang apa akan saya kirim lewat WA saja, biar cepat gitu ya. Nanti di print sendiri di sini. Kalau saya kasih fisiknya malah repot. Nah, enak di WA saja. Nanti materinya akan saya kirim. Ya, syukur-syukur di list saja yang diperlukan dalam 1 bulan itu apa. Nanti akan saya kirim satu persatu. Karena ini kewajiban saya juga untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk para dai-dai yang ada di daerah. Bapak Ibu, itu yang perlu saya apresiasi atas kinerja para pimpinan, wabil khusus Majelis Tabligh di dalam menghidupkan suasana Ramadan melalui berbagai taklim. Nah, kemudian hari ini kita menggali bekal untuk ibadah puasa di bulan Ramadan. Bekal itu tidak seperti zaman kakek dan nenek kita, yaitu apa? Nyelengi polo pendem. Tahu polo pendem? Jadi sebelum Ramadan itu ya, nyiapkan segala macam. Ya, yang kependem-pendem itu dibongkar semua. Ya, ada menyok ya Pak ya, menyok, gembili, uwi, bote, boleh. Wah, itu disiapkan semua. Gaya apa? Gaya posoan. Seakan-akan puasa itu iya urusan weteng ya. Padahal sebenarnya ini urusan spiritual dengan Allah. Nah, ditambah lagi sibuk sekali dengan nyekar, sibuk sekali dengan megengan, bahkan di Malang itu ada baligo besar megengan akbar. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya marhaban ya Ramadan tidak itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan briefing, penyegaran kembali kepada para sahabat, khususnya di akhir Sa'ban. Khotobana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi akhir Sa'ban. Rasulullah berkhutbah di akhir Sa'ban. Ya ayuhan nas qad adallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian akan dinaungi 1 bulan yang agung, bulan yang penuh barokah. Bulan yang di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang diperintahkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Man taqarraba ilayya bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwa. Barang siapa di bulan Ramadan melaksanakan amalan sunnah, maka Allah akan menghargai sama dengan amalan fardu. Wa man adda faridatan fihi karena kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa. Barang siapa di bulan Ramadan melaksanakan amalan fardu, maka dilipat gandakan balasannya oleh Allah sama dengan 70 amalan fardu. Wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan bulan melatih sabar, as-sabru thawabul jannah. Dan sabar itu balasannya adalah surga.
Dari khutbah Rasul ini nggak nyebut-nyebut megengan, Pak. Nggak nyebut-nyebut nyekar. Ya. Tapi yang ditoto oleh Rasulullah adalah menyiapkan rohani tadi, menyiapkan batin, menyiapkan mental, dan itu mesti ilmu, bukan fisik, bukan menyiapkan berbagai makanan yang siap digelar di bulan Ramadan. Apalagi kalau sekarang insya Allah di berbagai masjid itu loh Pak, sudah ada takjil dan berbuka, bahkan melimpah ruah. Sudah nggak perlu lagi bingung dengan itu. Kecuali yang terbiasa dapat bansos, kecuali begitu nggak dapat bansos, pelongo kayak gudel kopok itu. Ya, pernah dengar gudel kopok? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita siapkan itu mental. Maka Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, mari kita menggali makna dan pesan moral puasa. Ada 4 kata kunci yang disampaikan oleh ulama besar kita. Pertama, puasa itu adalah madrasah rohaniyah. Tadi Pak Kasrif sudah nyampaikan. Puasa itu madrasah rohaniyah. Ini disampaikan oleh Imam Ghazali. Madrasah itu pendidikan, rohaniyah itu seluruh unsur rohani, bukan jasmani. Kalau jasmaninya secara syar'i, al-imsaku anil akli wasyurbi kan. Kalau jasmani, menahan lapar, menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu puasa syariat. Tapi puasa hakikat, puasa itu adalah madrasah rohaniyah. Jadi seluruh unsur rohani kita ini disekolahkan selama 1 bulan. Agar apa? Namanya sekolah ya harus lulus. Lek gak lulus ya DO. Nah, sekarang ada 4 unsur rohani yang disekolahkan selama Ramadan. 1 adalah hati. Hati orang yang berpuasa itu disekolahkan agar lulusannya menjadi kolbun salim. Kolbun salim itu hati yang selamat. Mengapa selamat? Karena hati itu bersih dari segala yang mengotori hati, dan hati itu sehat dari penyakit-penyakit hati. Kalau hati manusia itu bersih dari yang mengotori hati dan sehat dari penyakit-penyakit hati, dijamin dia kolbun salim. Hasilnya di akhirat nanti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan 89, Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali hamba-hamba Allah yang menghadap Allah dengan qalbun salim. Maka qalbun salim ini, hati yang selamat, bisa dicapai melalui puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa itu dimaknai sebagai madrasah rohaniyah. Yang kedua, unsur rohani yang disekolahkan itu an-nafs, jiwa. Agar apa? Mencapai nafsu mutmainnah. Sampai akhirat pula. Puasa kita ini membimbing kita agar nafsu kita ini menjadi nafsu mutmainnah, yang kelak akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan sukacita dan mendapat ridho. Bergabunglah bersama hamba-hamba yang aku ridhoi, masuklah ke dalam surgaku. Maka betapa mulianya orang yang akhir hayat dipanggil Allah dengan panggilan yang mulia dan terhormat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ujungnya apa? Surga. Sekarang yang ketiga, unsur rohani yang dibina selama Ramadan, akal pikiran. Orang yang berpuasa, pikirannya hanya untuk mikirkan yang baik-baik saja, yang positif-positif saja. Agar apa? Menjadi ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ulil albab itu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu lulusan ketiga, yaitu akalnya jernih, berpikir positif sehingga masuk ke dalam kategori ulul albab. Akal, pikiran kita, menurut seorang psikolog dunia namanya Michael Yee itu mengatakan ada 3 amalan yang dapat menciptakan flow. Flow itu gelombang saraf otak berada pada posisi theta. Posisi theta itu melahirkan pikiran tenang, cerdas, bersih, santai, harmonis. Itu namanya flow. Dan flow ini hanya bisa diraih lewat 3 perbuatan, yaitu sholat, puasa, dan kontemplasi mendalam. Kontemplasi mendalam dalam bahasa Islam disebut zikrullah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Karena itu orang berpuasa itu akalnya, otaknya itu flow. Orang sholat itu flow, orang zikir itu flow. Dan Michael itu bukan muslim, tapi mengakui kebenaran Islam. Nah, yang keempat, unsur rohani yang sedang kita sekolahkan nantinya adalah emosi, rasa. Orang berpuasa itu dididik menjadi orang yang sabar. Mengapa? Karena di dalam bulan yang namanya bulan sabar. Khutbah akhir Sa'ban yang tadi saya sampaikan, yang disampaikan Rasulullah itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi, wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan itu bulan mendidik sabar, dan sabar itu sawabul jannah. Sabar itu balasannya adalah surga. Maka ketika puasa kita diajak tengkar sama orang, Rasul membimbing kita, katakan inni so'imun, inni so'imun. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Tidak ngeladeni gegeran. Nah, orang yang ngajak geger, kita nggak ngeladeni, kelejingan Pak itu. Gegeran itu terjadi ketika yang diajak geger dan yang mengajak geger podo niati. Jadi Pak, yang satu ngotot ngejak geger, yang satu ditinggal tidur, mandi tidur. Kelejingan itu gegeran karo kucing itu.
Karena itu ketika kita puasa, kita dididik untuk jadi orang yang sabar. Dan sabar itu endingnya as-sabru thawabuhul jannah. Sabar itu balasannya adalah surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kejadian di zaman Rasul. Di bulan Ramadan ada seorang ibu yang mencaci maki pembantunya. Rasul panggil wanita itu. Kemudian beliau siapkan makanan. Begitu wanita itu datang, Rasul menyatakan, makan makanan ini. Wanita itu bilang, ya Rasulullah, saya sedang puasa. Rasul bilang, tidak sepantasnya sedang berpuasa mencaci maki pembantu. Karena itu makanlah makanan ini. Artinya apa? Sejak dia mencaci maki pembantu, itu sudah batal. Nah, daripada kamu teruskan tidak ada nilainya, wis makan noai. Karena itu puasa itu tidak boleh mencak-mencak. Tidak puasa itu tidak boleh marah-marah. Nah, kita sekarang kan melihat orang itu hobinya dikit-dikit marah. Hal-hal yang nggak perlu marah diatasi dengan serba marah, teriak-teriak, temperamental. Sekarang ini apa yang nggak marah? Semuanya marah. Karena itu Bapak Ibu, madrasah rohaniah itu mendidik unsur rohani yang 4 tadi. Hati jadi kolbun salim, nafsu jadi nafsu mutmainnah, akal mencapai ulil albab, dan emosi mencapai sabar. Dan ini mulia semua. Rohani kita menjadi sehat walafiat ketika 4 unsur rohani itu mencapai hasil pendidikan Ramadan, madrasah rohaniah. Sekarang yang kedua, menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho, muridnya Syekh Muhammad Abdu, beliau menyatakan bahwa puasa itu adalah tarbiyah. Nah, tarbiyah ini dibagi menjadi 2. Tarbiyah ilahiyah dan tarbiyatul irodah. Tarbiyah ilahiyah itu artinya sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Allah untuk mendidik hambanya menjadi khairul bariyah. Khairul bariyah itu sebaik-baik makhluk yang lebih baik dari makhluk yang terbaik. Dalam surat Al-Bayyinah, Bapak Ibu sudah sering baca kan? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Puncaknya apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyya rabbah. Itu khairul bariyah. Hasil apa? Mengikuti tarbiyah ilahiyah, sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Allah untuk mendidik hambanya menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang lebih baik dari makhluk yang terbaik. Sekarang tarbiyatul irodah yang kedua. Tarbiyatul irodah itu artinya puasa itu mendidik kemauan, keinginan, obsesi, cita-cita, bahkan ambisi. Ambisi itu boleh, yang penting tidak ambisius. Kalau ambisius jelek, jelek sekali. Ambisi itu boleh, yang tidak boleh itu ambisius. Nah, tarbiyatul irodah ini mendidik sumber keinginan. Nah, sumber keinginan itu namanya nafsu. Sedangkan nafsu itu dibagi menjadi 3. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amaro bisu. Jadi Bapak Ibu, kalau Imam Ghazali melewat madrasah rohaniah
lahirnya nafsu mutmainnah. Kalau Syekh Muhammad Rashid Ridho lewat tarbiyatul irodah, mendidik kemauan, di mana sumber kemauan itu nafsu, sedangkan nafsu dalam diri manusia itu ada 3 macam. Nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah bisu. 3 nafsu ini yang baik cuman 1, yaitu nafsu mutmainnah. Cirinya nafsu mutmainnah itu 3. Nafsu mutmainnah itu sumber keinginan baik. Yang kedua, dicapai dengan cara yang baik setelah sukses istiqomah dalam kebaikan. Itu nafsu mutmainnah. Contoh Bapak Ibu, contohnya. Ingin kaya, baik. Tapi ingin kaya itu harus dicapai dengan cara yang baik, yaitu apa? Hanya mencari rezeki yang halalan thayyibah. Setelah jadi orang kaya, istiqomah, yaitu apa? Membelanjakan hartanya di jalan Allah, bukan di jalan nafsu, apalagi di jalan setan. Maka ingin kaya itu didorong nafsu mutmainnah dengan satu catatan, kekayaannya dicapai dengan cara yang benar. Setelah menjadi orang kaya, istiqomah dalam kebaikan. Sekarang waspada, ada perubahan di tengah jalan. Orang ingin kaya, tapi ketika menghalalkan segala cara, sudah mulai bergeser dari nafsu mutmainnah bergeser dengan lawamah. Ketika mencapai kaya, bergeser lagi menjadi amarah bisu. Sehingga apa? Kekayaannya dihambur-hamburkan untuk maksiat, dosa, kemungkaran, berjudi, narkoba, dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus istiqomah memelihara nafsu mutmainnah ini melalui tarbiyatul irodah. Ingin jadi pejabat, Islam tidak melarang jadi pejabat. Asal keinginannya itu ingin jadi pejabat yang benar, ingin jadi pejabat yang baik. Dan caranya harus baik. Maka setelah berhasil jadi pejabat, insya Allah menjadi pejabat yang baik. Kalau sampai ingin menjabat, tapi ditempuh dengan segala cara, nabrak sana, nabrak sini, bobol sana, bobol sini, karbit sana, karbit sini, ketika jadi pejabat dijamin tidak akan menjadi pejabat yang baik. Jadi ingin jadi pejabat harus berbekal kompetensi, profesionalisme, dan integritas tinggi. Punya pengalaman. Itu kalau jadi pejabat, insya Allah pejabat yang amanah. Karena apa? Motornya nafsu mutmainnah. Tapi kalau penempuhnya dengan segala macam cara, kebohongan dan kecurangan, jadi pejabat tidak akan barokah. Kita sudah punya referensi, punya pelajaran yang harus kita jadikan pengalaman. Bapak Ibu pernah membaca dan belajar sejarah Kenarok kan? Kenarok itu sesungguhnya rakyat jelata. Ya. Kemudian mengabdi di kerajaan Singosari. Dia rakyat jelata, bukan darah biru, apalagi darah ungu terong, enggak itu. Ya. Nah, kemudian Kenarok itu melihat, kok enak ya jadi raja itu. Tunggula Metung itu enak sekali ya gitu ya. Ya, serba dilayani, banyak yang menghormati. Ya,
kekayaannya melimpah, punya pasukan, punya rakyat, dan lagi istrinya cantik lagi. Nah, ingin jadi seperti Tunggul Ametung, tapi cara yang ditempuh Kenarok busuk. Pikirannya busuk, hatinya busuk, penglihatannya busuk semua. Apa yang dilakukan? Dia ingin menggeser Tunggul Ametung dengan cara pesen keris kepada Empu Gondrong. Berarti ngikuti, itu cuma tak tes saja kok itu. Berarti ngikuti. Nah, kalau ngikuti, saya tuh paling seneng kalau ceramah di hadapan jamaah yang cerdas itu seneng saya. Empu Gandring. Ya, baik. Nah, ndak tahu karena apa, ternyata di benaknya Kenaro itu ada ikhtiar menghilangkan jejak digital. Ya kan? Apa? Empu Gandring dibunuh. Untuk apa? Menghilangkan jejak digital. Ya kan? Kemudian muncul kebusukan berikutnya. Cari tumbal. Keris ini diberitahukan kepada Kebo Ijo, aku punya keris sakti mandraguna. Kalau kamu butuh pinjam enggak apa-apa, dipinjamkan. Dasar Kebo Ijo hobi viral, maka diviralkan, aku punya keris sakti mandraguna. Semua orang tahu kalau itu kerisnya Kebo Ijo. Enggak tahu kalau itu kerisnya Kenaro, enggak tahu pula kalau itu yang membuat Empu Gondrong. Karena jejak digital sudah dihapus. Ya. Kemudian Kebo Ijo lengah, kerisnya diambil sama Kenaro untuk membunuh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung terbunuh dalam kondisi keris masih ada di sekitarnya. Semua orang tahulah, ini kan kerisnya Kebo Ijo. Kebo Ijo ditangkap, dibunuh jadi tumbal. Akhirnya apa? Kenaro melenggang jadi Raja Singosari. Kesimpulannya, jangan-jangan pejabat kita ini ada gennya Kenaro. Ya, jadi kecipratan gennya Kenaro kayaknya. Karena itu Bapak Ibu, kembali nafsu mutmainnah itu harus konstan. Ajek sumbernya nafsu mutmainnah, cara mendapatkannya dengan nafsu mutmainnah pula, setelah sukses istiqomah dengan nafsu mutmainnah. Nah, sekarang waspada Bapak Ibu bahwa ada nafsu lawamah dan amarah bisu. Maka nafsu amarah bisu dan lawamah ini selama puasa itu ditahan. Yang dikembangkan hanyalah nafsu mutmainnah. Ini kata kunci pertama untuk menggali makna dan pesan moral puasa. Sehingga puasa kita mencapai puasa hakikat, bukan sekedar puasa syariat. Sekarang yang ketiga. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, puasa itu adalah tazkiyah. Tazkiyah. Tazkiyah itu artinya pembersihan, penyucian atau pensucian. Apa yang disucikan lewat puasa? Pertama, jiwa. Jiwa itu kotor oleh dosa, maksiat, kemungkaran. Nah, kalau jiwa itu kotor, satu-satunya pembersih itu hanya maghfirah. Nah, di sini kita menemukan titik korelasi. Kalau kotornya jiwa oleh sebab dosa dan pembersih dosa adalah maghfirah, Ramadan adalah syahrul maghfirah. Bukan Syahrul Gunawan, Syahrul Maghfirah.
Syahrul maghfirah. Bulan ampunan. Maka ketika orang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka jiwanya dibersihkan karena telah mendapat ampunan. Itu tazkiyah nafsiyah namanya. Tadi sudah disinggung sama Pak Kasri. Jiwa ini disucikan agar menjadi jiwa yang penuh dengan berkah. Yang kedua, tazkiyah amaliyah. Perilaku orang puasa itu harus mengikuti suasana Ramadan. Ramadan itu disebut bulan suci, sedang bulan-bulan yang lain nggak ada yang disebut bulan suci. Yang disebut bulan suci hanyalah bulan Ramadan. Maka perilaku orang berpuasa harus menunjukkan perilaku kesucian. Lisannya suci, pikirannya suci, pendengarannya suci, penglihatannya suci, hatinya suci, dan yang dimasukkan ke dalam perutnya juga harus yang suci. Maka hanya orang yang suci yang bisa connect dengan bulan suci. Sama, hanya air yang suci yang bisa mensucikan. Air comberan tidak bisa untuk wudhu. Karena apa? Bukan air yang suci. Maka hanya orang yang suci yang ketemu dengan bulan suci Ramadan. Sama ketika orang haji, karena akan menunaikan ibadah haji di tanah suci, maka niatnya harus suci, ONH-nya harus suci, busananya melambangkan kesucian, kain ihram. Perilaku di tanah suci harus suci, karena berada di tanah suci sedang menghadap Allah yang maha suci. Itu Bapak Ibu. Karena itu menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa puasa itu tazkiyah amaliyah. Perilaku-perilaku itu disucikan, disterilkan agar ya ketemu dengan bulan suci. Yang ketiga, tazkiyah jasmaniyah. Nah, tadi itu disebutkan oleh Pak Kasih. Tazkiyah jasmaniyah ini begini Bapak Ibu. Lewat puasa kisaran sekian jam kan, enggak 24 jam kan puasa itu, sekitar berapa, 8 sampai 12 ya itu. Ternyata Allah itu sudah meletakkan alat otomatis dalam tubuh kita. Nah, alat-alat ini disulut oleh puasa. Maka puasa itu menurut ilmu kedokteran adalah mengandung media detoksifikasi. Detoksifikasi itu artinya pembersihan, penggelontoran racun, toksin yang ada di dalam tubuh kita. Selama 11 bulan makanan apapun masuk ke dalam tubuh kita. Kita nggak tahu kandungan racun dalam tubuh kita ini sudah seberapa. 1 bulan penuh proses detoksifikasi berjalan lewat puasa itu. Penggelontoran racun, toksin, berbagai macam yang dapat merusak tubuh kita itu digelontor. Mohon maaf saya agak batuk. Nah, yang kedua, puasa itu menghidupkan organ yang mampu melakukan rejuvenasi. Jadi setelah mengalami penggelontoran racun-racun, terus berfungsi rejuvenasi. Rejuvenasi itu permajaan kembali. Sel-sel yang sudah aus, sel-sel yang sudah mati, itu tumbuh sel-sel baru.
seperti tanaman yang tumbuh di musim hujan. Setelah itu ada proses rehabilitasi. Ada proses rehabilitasi. Yaitu apa? Ya rehab, diperbaiki. Semua yang ada di dalam tubuh kita itu diperbaiki. Nah, tazkiyah jasmaniah ini masuk di dalam puasa. Karena itu Bapak Ibu, puasa itu sehat. Karena ada proses penggelontoran racun, ada proses permajaan, dan ada proses rehabilitasi, perbaikan. Nah Bapak Ibu, satu hal lagi yang penting ya, bahwa selama kita ini puasa, semua organ tubuh itu kalau dipandu dengan niat itu semua mendukung. Semua mendukung. Karena itu kekuatan niat ini pentingnya. Niat. Niat itu arkanul kolbi. Niat itu rukun yang dikerjakan oleh hati. Dan yang tahu cuman orang yang bersangkutan dengan Allah. Orang lain gak bakalan tahu niat seseorang. Karena itu niat ini harus mencapai namanya ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin itu noto niat semata-mata mencari ridhonya Allah. Dan itu akan mempengaruhi seluruh sel-sel tubuh kita. Ketika puasa, sesungguhnya badan kita butuh asupan. Butuh makan, butuh minum, butuh kalori, butuh vitamin. Tapi karena diberitahu oleh yang namanya niat, maka tidak nuntut mereka. Orang kalau puasa ngomong lapar, ya sejak zaman Nabi Adam lek poso itu lapar. Misalnya jam 9 loh, wetengku jam 09.00 kok wis luwe ya. Ya memang poso dul gitu. Sejak zaman Nabi Adam sing namanya puasa itu ya luwe itu. Tapi orang itu kalau niatnya kuat, seluruh organ tubuh itu disadarkan untuk tunduk hanya nanti ketika buka tiba baru dikasih asupan. Dan itu semua kita rasakan. Disitulah hebatnya puasa. Dan sekarang yang keempat, tadi itu tazkiyah nafsiyah, yaitu penyucian jiwa. Kemudian tazkiyah amaliyah, penyucian perilaku. Kemudian tazkiyah jasmaniyah, penyucian jasmani agar sehat lewat detoksifikasi, rejuvenasi, dan rehabilitasi. Sekarang yang keempat, tazkiyah sifatiyah. Tazkiyah sifatiyah ini artinya mensucikan sifat. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Bimbingan Mencapai Tingkatan Mukmin mengatakan bahwa manusia itu punya 4 sifat. Yang pertama sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Serba baik ini. Puasa mendidik sifat rububiyah manusia menjadi dominan. Cinta kasih, peduli, adil, bijaksana, penolong, pemberi, dan seterusnya. Itu muncul dalam watak orang yang sedang berpuasa. Ya, sifat rububiyah. Yang kedua, ada sifat syaitonia, yaitu sifat setan. Puasa membersihkan sifat kita dari sifat syaitonia, sifat setan. Mengapa? Karena kalau manusia itu dikuasai sifat syaitonia, maka bisa jadi lebih setan daripada setan. Ya. Karena sak setan-setannya setan itu tidak pernah mendirikan pabrik minuman keras. Sak setan-setannya setan itu tidak pernah membuka arena perjudian, tidak pernah membuka prostitusi online, dan sak setan-setannya setan tidak pernah korupsi.
Pernah ada berita setan korupsi? Yang korupsi siapa? Yang lebih setan daripada setan. Ya. Karena itu bulan puasa mensucikan sifat kita dari sifat-sifat syaitonnya. Yang ketiga, sifat bahimia, sifat kebinatangan. Bapak Ibu, kalau manusia sudah dikuasai sifat bahimia, bisa jadi lebih binatang daripada binatang. Pernah dengar raja hutan melakukan illegal logging? Pernah dengar raja hutan membabati hutan? Ya. Tapi yang membabati hutan adalah manusia yang dikuasai sifat bahimia. Dan kalau manusia itu dikuasai sifat bahimia, perilaku sadisnya melampaui sadisnya binatang. Ya. Bapak Ibu kan sering nonton TV ya, tentang bagaimana perilaku binatang liar itu, sesama binatang kan saling memangsa. Harimau itu memangsa kambing, mangsa kuda, mangsa kerbau kan gitu ya. Tapi manusia lebih dari itu, Pak. Manusia lebih dari itu. Ya. Kalau harimau mangsanya itu hanya mengandalkan kekuatan fisik. Kalau manusia mengandalkan kekuatan otak. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terhadap sifat ini, terhadap sifat binatang ini, ya manusia dilatih untuk menahan jangan sampai berperilaku melampaui perilakunya binatang. Yang keempat, sifat sabuiyah namanya. Sifat sabuiyah itu artinya sifat sadis dan kejam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat tego mentolo itu ada dalam diri manusia. Walaupun sudah pernah muncul tego lorone ora tego patine. Lah daripada ora tego patine, mbok waktu loro ya ora tego. Waktu urip ya ora tego. Laupo kok ora tego matine. Ya kan gitu ya. Jadi manusia itu kalau sudah sadis, Pak, itu luar biasa, Pak. Sadis tuh. Ya, ambil contoh saja Bapak Ibu. Ya, kita kan pernah dengar berita mutilasi ya. Membunuh orang terus dipotong-potong kan gitu ya. Dan kita membaca berita dalam sejarah kemanusiaan kita, ada yang diculik, ada yang sampai sekarang nggak jelas rimbanya, ada yang kilometer 50 kan, masih ingat itu ya. Jangan lupa itu sadisme semua, itu melampiaskan sifat sabuiyah itu. Ya. Jadi luar biasa manusia itu kejam sekali. Ya, saya bayangkan meskipun secara syar'i itu boleh, tapi faktanya manusia itu juga mentolo ya. Kata Pak Alam Shah Ratu Perwira Negara, ketika beliau jadi Menteri Agama, ya, zaman Pak Harto dulu, beliau mengatakan nasibnya umat Islam itu seperti ayam. Ada mantenan ayamnya disembelih, ada sunatan ayamnya disembelih, ada khitanan ayam disembelih, ada kematian ayam disembelih. Jadi ayam itu nasibnya selalu disembelih. Itulah nasibnya umat Islam yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Alam Shah Ratu Perwira Negara. Sampai sekarang umat Islam disembelih terus, dipecah-pecah, dipecel-pecel. Bahkan nasib umat Islam sekarang ini dipenyet, digeprek. Akhirnya jadi ayam nelongso. Kan? Itu nasibnya umat Islam. Seperti ayam. Jadi saya renung, bener ya,
kata Pak Alam saya ini bener ya. Sekarang ini eranya erang ayam geprek kan. Jadi umat Islam digepreki di mana-mana. Ya. Dipenyeti di mana-mana. Akhirnya apa? Jadi ayam nelongso. Ya, karena digepreki sama dipenyeti saya jadi ayam nelongso. Ya. Nah, terus kapan umat Islam ini berdaya? Mari dengan semangat ibadah Ramadan kita bersihkan semua sifat-sifat sabuiyah sehingga kita menjadi orang yang peduli, orang yang hobi ta'awun, orang yang hobi membantu, ringan tangan dan seterusnya. Ini yang ketiga. Masih ingat Bapak Ibu? Menurut Imam Ghazali, puasa itu adalah madrasah rohaniyah. Unsur rohani yang dibina, hati jadi kolbun salim, jiwa menjadi nafsu mutmainnah, akal mencapai ulul albab, emosi mencapai sabar. Menurut Syekh Muhammad Rashid Ridho, puasa itu tarbiyah. Satu, tarbiyah ilahiyah, mendidik hambanya menjadi khairul bariyah. Yang dua, tarbiyatul irodah, mendidik keinginan, di mana keinginan itu sumbernya dari nafsu. Sedang nafsu yang ada dalam diri manusia itu ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, dan ada nafsu amarah bisu. Yang ketiga, puasa menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi adalah tazkiyah. Pertama, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Yang kedua, tazkiyah amaliyah, membersihkan amal kita. Yang ketiga, tazkiyah jasmaniyah, detoksifikasi, rejuvinasi, dan rehabilitasi. Yang keempat, tazkiyah sifatiyah, sifat rububiyah, syaitoniyah, bahimiyah, dan sabuyah. Bulan depan ujian. Gak ono sing teko. Tapi ada kerpean nulis ya. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, puasa itu menurut Abu Yazid Al-Bustami adalah thariqatul malaikat. Thariqatul malaikat itu artinya thariqat itu jalan, cara, metode untuk mengantarkan derajat manusia setara dengan malaikat. Setara dengan malaikat. Dan itu hanya bisa lewat puasa. Penjelasan dari Abu Yazid Al-Bustami begini Bapak Ibu. Puasa itu mendidik atau mengkondisikan orang yang berpuasa hidupnya seperti hidupnya malaikat. Malaikat itu selalu bertasbih mensucikan Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-Baqarah 30. Maka orang berpuasa di bulan Ramadan harus selalu menjaga kebersihan untuk selalu bertasbih mensucikan Allah. Karena itu hanya orang yang bersih yang bisa membersihkan dirinya. Orang yang kotor sulit untuk membersihkan dirinya. Maka bulan Ramadan mendidik kita, mengkondisikan kita agar perilaku kita seperti perilakunya malaikat. Yang kedua, malaikat itu memiliki ketaatan total. Orang beriman sami'na wa ata'na. Namun beda Bapak Ibu, malaikat itu memiliki ketaatan total, ringan buat malaikat. Kenapa? Malaikat nggak pernah dihambat oleh hawa nafsunya. Karena malaikat nggak punya nafsu. Malaikat juga nggak pernah digoda iblis, nggak pernah dihalang-halangi oleh setan. Sedangkan orang beriman untuk mencapai taat itu harus memerangi hawa nafsunya, dan itu disebut jihadul akbar.
Rasul menyatakan rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil untuk berangkat menuju perang yang lebih besar. Para sahabat bertanya, jihad besar seperti apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan jihadun nafas, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi orang beriman untuk taat itu harus jihad menundukkan hawa nafsunya. Sedangkan malaikat taat enteng karena nggak punya hawa nafsu. Orang beriman untuk taat tidak harus menghadapi godaan setan. Malaikat untuk taat tidak perlu digoda setan. Enteng buat malaikat. Karena itu kalau orang beriman bisa menghadapi dua tantangan besar untuk jadi orang taat, makomnya lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat nggak pernah ngurusi keluarga, nggak pernah ngeramu tanah, nggak pernah cuci-cuci, nggak pernah ngepel, nggak pernah nyapu, nggak pernah setrika, nggak pernah ngeterno nang TK playgroup. Enteng tuh malaikat. Dan kerjanya malaikat kan spesifik toh. Karena sudah diberi tugas resmi oleh Allah. Malaikat Raqib Atid ya kerjanya itu saja, nggak multi kerja. Malaikat Israel ya kerjanya cuma mencabut nyawa saja. Kenapa? Nggak boleh nyabang. Jadi malaikat itu spesifik. Nah, sedangkan kita ini, waduh, kadang-kadang wanita itu, ibu itu kadang-kadang merangkap jadi bapak, kadang bapak juga merangkap jadi ibu. Ketika suaminya sibuk, ya ibu merangkap jadi bapak. Ketika ibunya sibuk, ya bapak merangkap jadi ibu. Yang ngedusi anak, ya ngopeni anak, yang ngasih makan anak. Mana ibunya? Dinas itu. Ibunya kemana? Lagi seminar di Bandung gitu. Akhirnya yang kora-kora ya bapak pisan gitu. Nah malaikat nggak pernah kora-kora bu. Karena itu kalau orang beriman bisa taat total, itu bisa melampaui makomnya malaikat. Yang ketiga Bapak Ibu, malaikat itu kalau kita merujuk surat Al-Baqarah ayat 30, 31 dan 32 itu kan menarik. Manusia itu oleh Allah dibekali ilmu, sedang malaikat tidak dibekali ilmu kan. Ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa engkau menjadikan khalifah yang kerjanya bikin kerusakan dan pertumpahan darah, sedangkan kami selalu bertasbih mensucikan engkau? Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Makna ayat ini sangat dalam untuk menata hidup. Pertama, mengapa Allah menyampaikan maksudnya kepada malaikat? Wong ndak usah disampaikan, Allah Maha Kuasa. Ndak usah diberitahukan siapapun, Allah punya kehendak yang tidak dibatasi oleh siapapun. Tapi mengapa Allah menyampaikan maksudnya kepada malaikat? Dan oleh malaikat malah diinterupsi lagi. Artinya apa? Allah itu senang dialog dan mengajarkan kepada kita untuk membiasakan dialog dan musyawarah. Gak boleh ngeluyur dewe, gak boleh saenake dewe, gak boleh sakarpe dewe. Hidup ini perlu dialog, mencontoh dialognya Allah dengan malaikat. Satu poin penting untuk kita. Yang kedua, Allah menjawab interupsi malaikat itu dengan sikap yang sangat tawadhu. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui.
Allah tidak menunjukkan saya lebih berkuasa dari kamu, wis menengoai. Allah nggak menunjukkan itu. Tapi Allah menunjukkan kekuasaannya dengan berbasis ilmu. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata kekuasaan itu harus berbasis ilmu. Kalau seorang penguasa nggak punya ilmu, otaknya kosong, plonga-plongo, itu artinya yang berkuasa staf ahli. Karena yang punya ilmu yaitu staf ahli. Sedangkan penguasa yang plonga-plongo ini robot namanya. Paham? Nyambung ya? Ya, jamaah cerdas ya kudu nyambung. Jadi Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa itu tidak menonjolkan otoritarianismenya, tetapi menonjolkan keluasan ilmunya. Maka siapapun yang berkuasa, sesungguhnya kekuasaan sejatinya adalah ilmu, bukan otoritasnya. Karena itu kalau orang penguasa tidak punya ilmu, yang ditonjolkan mesti emosinya. Yang ditonjolkan kekuatan fisiknya, bukan kekuatan otaknya. Dan Allah buktikan ayat 31 apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha kan? Summa aradahum. Diteruskan aja. Nah, saya teruskan artinya aja. Kemudian Allah menunjukkan ini a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat Nabi Adam diajari ilmu nama-nama benda semuanya. Kemudian Allah nyuruh malaikat kan, sebutkan nama-nama benda jika kamu orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa kami jawab kecuali yang Engkau berikan ilmu kepada kami. Berarti apa? Perimbangan antara malaikat dengan Nabi Adam. Lebih unggul Nabi Adam karena Allah beri bekal ilmu. Sedangkan ilmu itu tidak diberikan kepada malaikat. Maka orang beribadah itu harus dielmoni agar ibadahnya mengantarkan makomnya setara bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Lah, akan melaksanakan ibadah puasa juga harus dielmoni. Nah, ilmu yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencerna. Saya lihat tadi banyak yang mantuk-mantuk, tapi tidak tahu mantuk-mantuknya ngantuk apa. Ya, tapi mudah-mudahan tadi ceria semua kok ya. Saya khawatir di sini mantuk-mantuk, di luar gedek-gedek. Apa mau gitu ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sudah jam 11 sudah cukup. Saya kira kalau ada yang mau tanya saya persilakan barang 5 menit karena perserikatan kita ini harus berkemajuan. Salah satu berkemajuannya adalah kalau kajian itu selalu berdialog. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu berdialog melahirkan teologi ta'awun itu surat Al-Maun. Itu dialog loh itu. Dialog yang spektakuler itu. Monggo kalau ada yang mau tanya. Tapi kalau nggak ada yang tanya ya nggak apa-apa. Oh monggo alhamdulillah. Silakan Pak. Ada mic-nya. Monggo Pak, monggo. Iya, iya. Amin, amin, amin. Cuma ada kejanggalan dalam diri saya yang mungkin karena faktor ilmunya kurang. Saya waktu masih usia remaja sampai sekarang ini terkait dengan masalah khotbah. Saya waktu masa remaja itu ketika mendengar khotbah itu bervariasi di ulama-ulama Muhammadiyah. Ada yang mengawali khotbah ini itu langsung dengan Alhamdulillah atau Alhamdulillah. Ada juga yang mengawali dengan takbir dulu. Jika pernah lihat waktu di Mujahidin Surabaya tahu? Ya. Variasi juga itu. Ya, ya. Ada yang Alhamdulillah, ada yang takbir.
Yang saya tanyakan itu biar nggak ada kebingungan Iya. dari saya. Itu kedua-duanya benar. Atau ada salah salah? Iya, iya. Ya nanti saya misalkan tempat saya. Iya. Kok ada orang mengawali berbagai dengan takbir. Takbir ya. Dan saya nggak bilang gini, itu Muhammadiyah Sempalan. Muhammadiyah Sempalan. Dan saya nggak bilang gitu. Nah, jadi mohon penjelasan. Baik. Kalau memang kedua-duanya benar, oke. Tapi kalau salah satu salah, tapi kan kita harus pakai yang benar. Yang benar, iya, iya, iya. Biar saya nggak ikutan. Iya. Biar jadi Muhammadiyah Sempalan. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Bapak, ketika saya menjadi sekretaris Majelis Tarjih di waktu itu Malang masih belum terbagi menjadi 3, itu Malang Raya gitu ya. Itu sempat membahas tentang itu dan akhirnya sudah diterbitkan kok di keputusan Tarjih itu bahwa sholat Idul Fitri maupun Idul Adha yang takbirnya 7 dan 5 itu hanya sholatnya. Sedangkan khutbahnya, semua khutbah baik Idul Fitri, Idul Adha maupun khutbah Jumat itu sebaiknya atau sesuai dengan syar'i yang masyru'at itu adalah tahmid. Karena itu kita seragamkan saja, bisa biar tidak ada kesan Muhammadiyah Sempalan atau Muhammadiyah pinggiran atau Muhammadiyah ya. Jadi ini peranannya Majelis Tarjih atau bagian Tarjih di BJM untuk bisa membuka kembali himpunan putusan Tarjih atau bisa dibuka di media majalah Muhammadiyah, suara Muhammadiyah, insya Allah sudah ditanya jawab ya, tanya jawab itu juga ada itu. Saya kira itu Pak. Jadi karena perserikatan kita ini selain berbasis Al-Quran dan Sunnah, hal-hal yang bersifat ikhtilaf itu sudah ditarjihkan. Dan tarjih itu metode yang paling fundamental. Karena apa? Tidak berpihak kepada satu pendapat, tapi diadu pendapat mana di antara para imam mazhab yang lebih kuat. Itu yang diambil oleh Muhammadiyah. Saya kira gitu Pak. Terima kasih. Iya. Kita mestinya begini. Bil hikmah wal mau'idotil hasanahnya itu saya kira lebih bagus kalau dikomunikasikan sebelum khotib ini menyampaikan khutbahnya, atau mohon naskah khutbah bisa dikirim ke panitia. Nah, andai kata di naskah khutbah masih ada Allahu Akbar 7 sama 5, maka sebaiknya menurut perserikatan yang memandu kami sebaiknya dirubah jadi tahmid gitu. Ya, saya kira lebih bijak itu sehingga tidak konfrontasi sesudahnya, tapi sebelumnya kita musyawarah, kita dialogkan gitu, Pak. Gitu. Baik, ada lagi? Monggo. Dalam Al-Quran surat Al-Had ayat 11 Allah menyebut salah satu sifat manusia. Kalau tidak salah demikian, waminan nasiya wa ala khurfi. Mohon penjelasan Allah menyebutkan sifat manusia yang sifatnya setengah-setengah atau beribadah yang tidak sempurna itu yang bagaimana? Iya, baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya begini, ayat itu merupakan pengembangan ya. Ketika ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas, jangan setengah-setengah, apalagi setengah hati ya. Jangan mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Mengapa Allah mengkaitkan perintah masuk Islam secara kafah kemudian lompat wala tatabi khutuwati syaiton?
Nah, di kalangan ulama tafsir menyebutkan lompatan ini hampir sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kulu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, terus lompat wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Hampir sama, Pak. Udkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tatabi'u khutuwati syaiton. Kita ambil yang pertama dulu. Ketika diperintahkan untuk makan yang baik-baik, yang halal dan thayyib, kemudian jangan mengikuti setan, maka dalam konteks makan ini manusia terbagi dua. Kalau mengikuti halalan thayyibah menjadi Abdullah, sedang yang mengikuti langkah setan menjadi Abdus Syaiton. Tinggal pilih mana. Kalau yang dicari makan halalan thayyibah, statusnya Abdullah. Kalau yang dicari menghalalkan segala cara jadi Abdus Syaiton. Nah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Nanti dijamin sebagai muslim yang kafah. Kemudian mengapa wala tatibu khutuwati syaiton? Setan itu selalu menimbulkan keraguan dalam hatimu. Setan itu selalu membisik-bisikkan kamu untuk ragu terhadap kebenaran. Maka menjadi mendua, namanya split personality. Ya, karena itu, ya kita diperintahkan udkhulu fi silmi kafah. Nah ini kalau di breakdown menjadi banyak masalah, ya hidup ini harus kafah. Harus jangan setengah-setengah gitu loh. Jangan mendua, jangan setengah-setengah, jangan kanan kiri depan belakang, tapi ya totalitas ya udkhulu fi silmi kafah. Atau kalau kita ini hati jangan setengah hati ya, harus sepenuh hati, karena setengah hati itu menjadi tidak totalitas. Nah, kita ini totalnya diperintahkan sami'na wa ata'na. Maka untuk mengatasi hal itu kita ini jangan berada di persimpangan jalan. Kita harus selalu memberdayakan diri kita ketika ada sebuah perbedaan, jangan mengganggu hubungan ukhuwah kita. Kita temukan fa'at ba'asa baba, sebabnya apa sih saya berbeda? Jangan-jangan beda referensi, jangan-jangan beda mazhab, jangan-jangan beda sumber belajar, sejarah belajar. Yang satu belajar di Madinah, yang satu belajar di Yordan misalnya. Tentu akan punya perbedaan dalam mengolah pikiran. Karena itu dewasalah seperti para imam mazhab. Imam mazhab itu berbeda, tetapi nggak pernah tengkar dan nggak pernah musuhan. Nah, pengikut mazhab itu yang seringkali pendeleng-pendelengan gitu ya. Karena itu kadang-kadang pengikut mazhab itu lebih menteleng daripada mazhabnya sendiri gitu ya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama saya agak batuk-batuk, tapi karena saya sudah semangat ke sini jadi ya meskipun batuk tetap sampai ke sini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan diparingi sehat walafiat agar dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan sempurna. Harapan saya totalitas fokus ibadah puasa. Enggak usah gelisah dengan perhitungan hasil pemilu yang curang. Tetap fokus puasa. Sudah ada yang ngurusi. Kita mari ngurusi diri kita sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, telah kita ikuti bersama pencerahan dari Ustadz Dr. Husnul Fatoni. Dari beliau luar biasa, mudah-mudahan dapat mencerahkan khususnya rohani kita sehingga nanti sudah
ada persiapan secara rohani, khususnya kita dalam memasuki bulan Ramadan nanti. Ini masuk waktu zuhur 11.45, sekarang jam 11.37, tinggal sedikit lagi. Perlu kami sampaikan, Ustadz, yang mungkin sangat diharapkan tadi materi kultum itu, karena rata-rata dari 170 itu ya pemula, Ustaz. Jadi memerlukan materi kultum nanti. Iya, ya, terima kasih. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, niki berarti pantun beberapa menit, Pak. Nggih. Undu untuk sholat karena waktunya tinggal 6 menit lagi, 6 menit atau 7 menit ya. Persiapan wudu untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita tutup kajian kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang dan lebihnya dari awal sampai akhir di dalam kami membawakan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.